Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 31. Ini adalah wanita yang cantik, seksi, menawan, dan genit sekaligus. Tetapi pihak lain memberi Daniel Bastian perasaan bahwa dia tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Di samping wanita cantik ini mengikuti seorang pria berjas, penuh hormat, diikuti oleh 4 wanita berbaju hitam dengan wajah acuh tak acuh. "Nona Mo, kamu di sini, selamatkan aku dengan cepat. Orang ini menyerangku secara pribadi di Chubo Usemu dan memukuliku, kamu harus membalaskan dendamku." Melihat wanita ini muncul, Fudahai tiba-tiba sepertinya telah menemukan bintang penyelamat hidup. Jeremy buru-buru meminta bantuan. "Diam!" Daniel Bastian menendang Fudahai lagi. Pada saat ini, wanita seksi dan cantik itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Daniel Bastian, "Pria tampan ini, apakah kamu tidak tahu aturan klub Moku?" "Kecantikan, aturan apa?" Daniel Bastian memandang ke arah yang lain pesta dengan senyum berbicara. "Siapapun yang masuk rumah klub Mo tidak diizinkan untuk membuat masalah, perkelahian, dan perkelahian. Tangan pelanggar akan diamputasi, dan anggota tubuh mereka akan dipotong." Pria berjas yang mengikuti wanita itu tampak serius. Katanya, "Ini sangat kejam, lalu apakah tangan saya akan diamputasi, atau anggota tubuh saya patah?" Kata Daniel Bastian dengan tenang. "Demi ketampananmu, yang kuinginkan hanyalah tanganmu." Wanita berbaju hitam yang memancarkan tatapan seksi melirik Daniel Bastian dengan menggoda, nadanya sangat tenang. "Tidak, itu bukan urusannya." Fang Siki dengan cepat berdiri di depan Daniel Bastian dan berkata, "Cantik, bagaimana kalau kamu memotong tanganku sendiri?" Daniel Bastian mendorong Fang Siki ke samping, dan memandangi kecantikan itu dengan senyum main-main. "Oke." Mo Shumei melirik Daniel Bastian dengan menawan, memutar tubuh seksinya dan berjalan perlahan, wajahnya yang seksi dan menawan, tubuhnya yang seksi dan berapi-api sudah cukup untuk membuat siapapun terobsesi. Bahkan Daniel Bastian linglung selama beberapa detik sebelum dia menyadari bahwa wanita ini cukup menarik. Mo Shumei berjalan di depan Daniel Bastian, dengan senyum menawan di sudut mulutnya, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Sebuah pisau kecil tiba-tiba muncul di tangan mengenakan sarung tangan rendah hitam, dan mengayunkannya langsung ke tangan Daniel Bastian. Tangan kanan, tembakannya ganas dan cepat. Dalam sekejap, si cantik yang tadinya masih memesona dan seksi berubah menjadi ular cantik yang garang dan acuh tak acuh, membuat orang serasa jatuh dari kompor panas ke dalam gua es yang menggigit dalam sekejap. Niat membunuh yang dingin itu membuat orang menggigil tak terkendali. Tapi tepat ketika pisau di tangan Mo Shumei hendak memotong tangan kanan Daniel Bastian dan mematahkan lengannya, senyum licik muncul di sudut mulut Daniel Bastian. "Bentak!" Dengan lambaian tangan Daniel Bastian, dia menggenggam tangan yang lain memegang pisau, mata Mo Shumei membeku, dan tangan lainnya menebas Daniel Bastian dengan keras. Ledakan! Daniel Bastian melambaikan tangannya yang lain dengan cara yang sama, memblokir tangan Mo Shumei, dan yang terakhir mengenai bahu Daniel Bastian dengan belahan tinggi di jari kakinya. Dengan senyuman di sudut mulut Daniel Bastian, dia melepaskan pihak lain, dan pada saat yang sama menyentuh kaki yang halus dan indah. "Kakinya sangat putih, tapi kamu sepertinya menunjukkan pantatmu, cantik. Renda hitam masih sangat cantik. Kamu bisa memakainya dengan sangat baik." Daniel Bastian tersenyum jahat, dan melirik ke cahaya musim semi di bawahnya. "Rock." Tidak ada kemarahan di wajah Mo Shumei, tetapi senyum menawan, "Benarkah? Aku punya sesuatu yang lebih menarik, biarkan kamu melihatnya." Detik berikutnya, Mo Shumei melambaikan tangan kanannya, dan seorang pria berpakaian hitam di belakangnya wanita itu membuang cambuk kulit hitam sepanjang sekitar 1 meter. Mo Shumei meraih cambuk kulit hitam dan menjentikkannya. "Papa!" Ada 2 suara letupan tajam dari kehampaan, dan Mo Shumei mengenakan pakaian hitam dan seksi saat ini, ditambah dengan cambuk kulit di tangan atasnya, itu segera membuat Daniel Bastian berpikir tentang ratu kerajaan. Cambuk kulit. "Yo, kamu sebenarnya suka cambuk kulit. Hobi ini bagus."
Sepertinya wanita cantik suka dilatih. Aku tidak tahu apakah mereka suka orang lain melatihmu, atau apakah kamu melatih orang lain. Daniel Bastian menatap Mo Shumei dengan bunga tidak biasa. Aku hanya suka mengajar orang lain. Mo Shumei mencibir, melompat, dan langsung mengayunkan cambuk kulit di tangannya, seperti naga pernang. Ada kekuatan di cambuk kulit yang sangat kuat. Jika ditarik, saya khawatir kulitnya akan segera terkoyak. Daniel Bastian mengelak dan mengelak, Mo Shumei berbalik, mengayunkan cambuk dan menebas dengan keras lagi. Cambuk itu langsung tegak seperti pisau tajam. Ledakan! Daniel Bastian mengelak lagi, dan cambuk itu mengenai meja kayu pir, membelahnya menjadi dua, yang menunjukkan kekuatan cambuk itu. Setelah itu, Mo Shumei menunjukkan teknik cambuk yang kuat. Cambuk kulit hitam itu melambai di tangannya dengan bebas dan bebas seolah melambaikan tangannya sendiri, dan itu sehalus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Ada semburan suara berderak di seluruh kamar pribadi, dan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya berselang-seling. Banyak vas antik berharga di ruangan itu dihancurkan oleh salah satu cambuk, tetapi Mo Shumei tidak merasakan kesusahan, dan terus bergerak menuju Danei. Daniel Bastian menyerang. Hanya saja setelah beberapa serangan, cambuk di tangan Mo Shumei sama sekali tidak bisa menyentuh Daniel Bastian, kecepatan lawan terlalu cepat, terlalu hantu. Haruskah kecantikan terus bertarung? Ini sangat padat karya. Jika kamu ingin melatihku, buka saja kamar dan aku akan membiarkanmu melatihku. Daniel Bastian masih berbicara dengan sembrono, dengan ekspresi yang sangat santai. Mata Mo Shumei menyipit. Matanya menyapu, dan cambuk di tangannya terayun ke satu arah, tetapi target serangannya bukanlah Daniel Bastian, tetapi Fang Siki yang berdiri di samping dan tampak sedikit tercengang. Melihat cambuk panjang datang dengan angin kencang, Fang Siki tidak mengelak, dan tidak bisa mengelak sama sekali. Mata Daniel Bastian tiba-tiba membeku, sosoknya berkedip, dan dia berdiri di depan Fang Siki. Dan Mo Shumei juga sepertinya tahu bahwa Daniel Bastian akan bergerak, dan cambuk yang diayunkan langsung meningkatkan kekuatannya dan menyapu ke arah Daniel Bastian. Cici! Kekuatan kuat yang terkandung dalam cambuk kulit hitam bergesekan dengan kehampaan dan mengeluarkan suara mendesis. Kekuatan yang terkandung dalam cambuk ini cukup untuk menghancurkan batu menjadi puing-puing. Namun, menghadapi serangan cambuk yang cukup untuk memecahkan emas dan memecahkan batu, Daniel Bastian bahkan tidak mengedipkan matanya, hanya meraih cambuk dengan satu tangan, dan tiba-tiba memegang cambuk itu dengan kuat di tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah tenang Daniel Bastian seperti air, Mo Shumei sedikit terkejut. Dia tahu seberapa kuat kekuatan yang terkandung dalam cambuknya, dan bahkan ada energi gelap di dalamnya. Bahkan para master pun sulit untuk ditebak. Melawan. Tapi Daniel Bastian ini benar-benar meraihnya, dan wajahnya bahkan lebih tenang, tanpa perubahan apapun, sungguh tidak bisa dipercaya. Bab 32. Mo Shumei melambaikan tangannya, mencoba mencabut cambuk itu, tetapi cambuk itu langsung tegak, tetapi tidak bisa ditarik sama sekali. Cantik, aku sangat marah dengan kelakuanmu barusan. Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, meraih cambuk dan bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, Daniel Bastian membuat lingkaran di sekitar Mo Shumei, dan cambuk itu benar-benar menjerat Mo Shumei secara langsung, membuat Mo Shumei tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan? Kulit Mo Shumei berubah, dia merasakan firasat buruk, tubuhnya terus meronta, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Daniel Bastian meraih ujung cambuk, dan berkata, kamu telah berlatih saya sekarang saya marah, memutuskan untuk melatih dan melatih Anda dengan baik. Setelah mengatakan ini, Daniel Bastian menampar pantat Mo Shumei dengan tamparan, dan suara yang jelas dan manis terdengar. Mo Shumei membeku sesaat, dan semua orang di ruang pribadi itu terkejut. Benar-benar taktil, lembut dan licin. Daniel Bastian diam-diam memuji, meski roknya terpisah. Elastisitasnya sangat bagus dan sangat sensual. Kamu bajingan, Mo Shumei bereaksi dengan amarah di wajahnya yang cantik. Bentak. Namun, ada suara renyah lainnya, dan Daniel Bastian menamparnya lagi, dan pantat Mo Shumei yang terbalik bergetar,
Perasaan itu tak terlukiskan. Ah! Keledai itu diserang lagi. Mo Shumei tersipu seperti buah persik, dan mengerang tanpa sadar. Suaranya begitu memesona hingga membuat orang merasa seluruh tubuhnya lemas. Apakah ini terasa enak? Daniel Bastian tersenyum jahat. Bajingan, apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Mo Shumei berteriak genit, dan keempat wanita berbaju hitam itu segera sadar. Mata mereka menyipit, dan ada aura ganas di sekujur tubuh mereka, dan mereka bergegas menuju Daniel. Daniel Bastian serempak. Daniel Bastian mendorong Mo Shumei ke arah keempat wanita itu, dan keempat wanita itu segera melepaskan serangan mereka pada Daniel Bastian, dan dengan cepat mendukung Mo Shumei. Dia menatap Daniel Bastian dengan marah, dengan gaya yang berbeda. Apakah si cantik ingin melanjutkan? Daniel Bastian merangkul dan menatap Mo Shumei dengan santai. Ekspresi Mo Shumei berubah beberapa kali, kemarahan di matanya menghilang, dan dia mengungkapkan senyum menawan lagi, berkata, "Pria tampan, kamu sangat pandai bermain, tapi kakak akan bermain denganmu lain kali." Setelah selesai berbicara, Mo Shumei dengan lambaian tangannya, Shumei memimpin keempat gadis dan pria berjas itu dan berjalan keluar dengan cepat. "Nona Mo." Pada saat ini, Fudaha yang terbaring di tanah tidak bisa menahan teriakan. "Oke, tanda tangani dengan patuh." Daniel Bastian memandang Fu Haihai, yang bertemu dengan tatapan Daniel Bastian, gemetar, dengan cepat mengambil pena dan menandatangani namanya di kontrak. "Ayo pergi." Daniel Bastian mengambil kontrak dan berjalan keluar dengan Fang Siki yang belum sepenuhnya bereaksi. Dan sepasang mata Fu Haihai itu menunjukkan kebencian yang ganas, dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip. Klubou Semo, di kamar di lantai paling atas. Mo Shumei duduk di sofa dengan wajah muram, dan di depannya berdiri 4 wanita dengan pakaian kulit hitam. "Cari tahu semua informasi tentang orang ini," Mo Shumei berteriak dengan suara bermartabat. "Ya, Tuan." Putri keempat mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ekspresi Mo Shumei berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus pantatnya dengan telapak tangannya memikirkan adegan barusan, wajahnya yang cantik menjadi merah dan dia penuh dengan kegenitan. Kembali ke perusahaan Yeti, Daniel Bastian membawa Fang Siki langsung ke kantor Youtao. Melihat Daniel Bastian, wajah Youtao berubah, dan ketakutan serta kebencian muncul di matanya. "Wakil Menerio, ini kontrak yang kamu inginkan." Fang Siki meletakkan kontrak itu di depan Youtao. Youtao mengambil kontrak itu dan melihatnya, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dia melirik Fang Siki, "Tuan Fu menandatanganinya. Bukankah kontrak ini ditulis dengan kata-kata Fu Haihai? Apakah kamu buta, berbicara?" Youtao memandang Daniel Bastian dengan amarah berkilat di matanya, tetapi karena identitas pihak lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, yang terbaik adalah tidak menggunakan trik seperti itu untuk menargetkan Siki di masa depan, jika tidak. Daniel Bastian tidak mengucapkan beberapa kata terakhir, dan berjalan keluar dengan Fang Siki. Kontrak itu dibanting di atas meja. "Kakak Danei, terima kasih, jika bukan karena kamu, hari ini aku takut." Fang Siki memandang Daniel Bastian dengan tatapan bersyukur. "Jangan terlalu sopan, kita semua adalah rekan kerja, kita harus saling membantu," kata Daniel Bastian dengan ringan. Sore hari, Daniel Bastian tidak melanjutkan bermain Doudishu, tetapi langsung tertidur. Karyawan di departemen penjualan memandang Daniel Bastian baik Doudishu atau sedang tidur, dan mereka semua tampak iri, tetapi mereka hanya bisa iri. Dia adalah tunangan presiden. "Halo." Saat Daniel Bastian sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba terbangun, menggosok matanya dan berkata, "Ulang kerja." "Ulanglah." Segera, semua orang di departemen penjualan tidak bisa menahan tawa. "Daniel Bastian." Teriakan yang agak marah meledak di telinga Daniel Bastian, dan yang terakhir tiba-tiba terbangun, menatap Qiu Yuing menatapnya dengan marah. "Menir Qiu, apakah ada yang harus Anda lakukan?" Daniel Bastian bertanya dengan cepat. "Kamu bebas. Kamu bermain game atau tidur selama jam kerja. Tidak ada yang bisa dilakukan?" Qiu Yuing mendengus.
Memang benar tidak ada yang bisa dilakukan. Daniel Bastian mengangguk, dia adalah tunangan presiden, yang di departemen penjualan akan berani mengiriminya sesuatu, paling banyak adalah melihat informasinya. Yah, aku tidak ada hubungannya, jadi aku akan memasukkan semua data ini ke komputer dan mencetaknya. Qiu Yuing mengambil setumpuk dan meletakkannya di tangan Daniel Bastian, berbalik dan pergi. Melihat informasi yang setidaknya setebal kepalan tangan di tangannya, Daniel Bastian menangis, tetapi dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Kakak Dani, apakah kamu ingin aku membagi sebagian beban untukmu? Fang Siki mau tidak mau bertanya. Saudari Siki, kamu sangat baik, tetapi kamu juga punya pekerjaan sendiri, jadi biarkan aku melakukannya, hal kecil ini bukan apa-apa, kata Daniel Bastian. Butuh beberapa jam untuk akhirnya menyelesaikan pekerjaan, dan sudah waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat ini, sebuah mobil sport Ferrari merah senilai beberapa juta diparkir di luar perusahaan Yeti, dan ada dua wanita cantik berdiri di luar mobil sport tersebut. Salah satunya mengenakan jaket kulit hitam yang memperlihatkan pusarnya, celana ketat hitam dan sepasang sepatu bot hitam. Dia memancarkan aura panas dan memberontak, itu adalah Long Qianqian. Sosok lain mengenakan t-shirt merah muda, celana pendek denim putih, dan sepasang sepatu kets, sepasang kaki putih ramping muncul, Ye Xieti, murni dan lincah. Bab 33. Mengapa paman belum keluar? Mungkinkah kakakmu menahannya? Kata Long Qianqian. Aku akan masuk dan melihat-lihat, bukankah itu di sini? Kata Ye Xieti, dan tiba-tiba melihat Daniel Bastian keluar dari perusahaan, menunjukkan senyuman. Kalian datang tepat waktu. Daniel Bastian berjalan mendekat dan menatap kedua gadis itu. Oke, paman, ayo masuk ke mobil, kata Long Qianqian, dan langsung duduk di kursi pengemudi, sedangkan Chu Yashi duduk di kopilot. Ye Luo secara alami duduk di belakang, dan dengan suara mesin bernada rendah, Ferrari merah berubah menjadi panah merah tajam dan ditembakkan, menghilang dalam sekejap mata. Dan di ruang pijat pusat pemandian, Peng Hu berbaring telanjang di atas meja pijat, dan seorang wanita muda dan cantik berlutut di atasnya untuk membantunya memijat. Seorang pria masuk dengan cepat, menatap Peng Hu dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya baru saja mendapat kabar bahwa Long Qianqian pergi dengan target. Mau kemana?" Peng Hu berbaring di meja pijat dengan mata tertutup. Kata mata. Long Qianqian suka mobil balap, dan malam ini ada acara balap mobil besar di Yuquan. Mereka seharusnya pergi ke Gunung Yuquan, kata pria itu. Beritahu Ciclopedia, biarkan dia pergi, cari kesempatan, dan bunuh dia, siapapun yang berani menentangku, dia akan mati. Kata Peng Hu dengan suara dingin. Ya, Tuan. Pria itu mengangguk dan berjalan keluar. Gunung Yufeng, ini adalah gunung besar yang jaraknya ratusan kilometer dari kota Tianhai. Beberapa tahun yang lalu, Gunung Yufeng dikontrak, dan jalur berkelok-kelok sepanjang beberapa kilometer dibangun di sekitar Gunung Yufeng. Setelah itu, tempat ini menjadi tempat balap bawah tanah di kota Tianhai, menarik perhatian para pembalap mobil dan sekelompok pria dari seluruh kota Tianhai. Sesekali, acara balap skala besar akan diadakan di sana-sini. Akan menjadi taruhan tertentu. Malam ini, acara balap skala besar lainnya akan diadakan di sini, dan pada saat yang sama, Li Tianze, yang dikenal sebagai Raja Mobil Tiongkok, akan bergabung, yang tentu saja menarik sekelompok penggemar balap untuk bergabung. Ada area terbuka yang luas di kaki Gunung Yufeng. Saat ini semua jenis mobil dan mobil sport diparkir di sini, di antaranya ada ratusan ribu mobil Mercedes-Benz, BMW, dan Jaguar. Di antara mereka, lebih dari 1 juta mobil sport dapat dilihat di mana-mana, seperti Bentley, Lamborghini, Ferrari. Ada beberapa mobil sport merek terkenal, dan sebagian besar mobil sport ini adalah milik orang kaya dan muda di kota Tianhai. Anak laki-laki dan perempuan ini tentu saja sangat menyukai permainan seru seperti balapan. Di sisi lain, terdapat deretan kursi dan layar besar yang digunakan untuk menyiarkan kondisi lintasan saat balapan. Saat ini, sekelompok pengemudi, orang-orang yang suka menonton mobil balap, dan sekelompok tuan muda dan tuan muda berkumpul di sini,
membentuk kelompok dan mengobrol satu sama lain. Cici. Terdengar suara gesekan yang menusuk telinga, dan sebuah Ferrari merah berubah menjadi kilatan lampu merah dan melaju ke arahnya, lalu berhenti di sini dengan jentikan ekor yang indah, menarik perhatian semua orang. Pintu mobil terbuka, dan Long Qianqian keluar dengan wajah tampan, diikuti oleh Yashieti dan Daniel Bastian. Penampilan mobil sport papan atas dan dua wanita cantik tentu saja menarik perhatian semua orang, sedangkan Daniel Bastian otomatis diabaikan. Qianqian, kamu di sini. Segera seorang anak laki-laki berpakaian bagus datang dengan cepat dan datang ke Long Qianqian dengan senyum tersanjung di wajahnya. Long Qianqian melirik pihak lain dengan santai, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Su Yuan, bisakah kamu berhenti muncul di depanku setiap saat, tidakkah kamu tahu bahwa aku menyebalkan? Qianqian, tidak masalah jika kamu menggangguku. Selama aku tidak mengganggumu. Putranya berkata dengan senyum di wajahnya, dan pada saat yang sama menatap Yashieti dengan ekspresi terkejut. Mengapa Nonai ada di sini, bukankah kamu juga suka mobil balap? Dan kapan kalian berdua rukun sehingga bisa naik mobil yang sama? Bukankah kalian sering bertengkar di sekolah? Mata berkedip dengan cahaya bingung melihat mereka berdua, mereka bertiga berasal dari sekolah yang sama, tentu saja, mereka tahu bahwa keduanya selalu bertengkar, tetapi mereka tidak menyangka akan muncul bersama. Siapa yang menjadi lebih baik dengannya? Yashieti melengkungkan bibirnya dan mendengus. Cih, jika bukan demi paman, aku tidak akan membawamu ke sini. Long Qianqian langsung memutar matanya. Paman? Siapa itu? Su Yuan tampak bingung. Hei, paman, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Long Qianqian melirik Daniel Bastian, dan berkata, bukankah aku takut mengganggu kalian berdua? Daniel Bastian berjalan sambil tersenyum. Siapa ini? Su Yuan melirik Daniel Bastian dengan ringan. Long Qianqian memutar matanya, menunjukkan tatapan licik, tiba-tiba meraih lengan Daniel Bastian, menatap Su Yuan dengan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan Su, saya hanya ingin memperkenalkan Anda. Paman ini adalah pacar saya, dan namanya adalah Daniel Bastian. Kata-kata Long Qianqian langsung mengejutkan Daniel Bastian, Yashieti, dan Su Yuan. Hei, Long Qianqian, apa yang kamu bicarakan? Kapan dia menjadi pacarmu? Yashieti tiba-tiba menatap Long Qianqian dengan ketidakpuasan dan berteriak. Yashieti, aku tahu paman adalah tunangan kakakmu, tapi sekarang aku menyukainya, dan dia telah memperlakukanku seperti itu, jadi dia adalah pacarku sekarang, kata Long Qianqian langsung. Hei, aku. Daniel Bastian menatap Long Qianqian yang terdiam, gadis ini, jika aku memperlakukanmu seperti itu, aku akan menjadi pacarmu. Tapi sebelum Daniel Bastian selesai berbicara, Long Qianqian memberinya tatapan mengancam di matanya, mencegahnya melanjutkan. Pada saat ini, wajah Su Yuan menjadi sangat jelek, dan dia menatap Daniel Bastian dan Long Qianqian dengan mata suram. Apa yang terjadi Qianqian? Apa hubunganmu dengan pria ini? Kamu benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria yang memiliki tunangan, kamu. Su Yuan menunjuk ke arah Long Qianqian dengan ekspresi wajahnya yang sulit dipercaya. Tidak, apa salahnya memiliki tunangan, lagi pula aku belum menikah. Selama aku menyukai paman ini, jadi Su Yuan, jangan ganggu aku di masa depan, atau kamu akan membuat pacarku marah, dan kamu akan dipukuli. Long Qianqian menatap Su Yuan dan berkata dengan tenang. Su Yuan mengepalkan tinjunya tanpa sadar, wajahnya sangat jelek, dia menatap Daniel Bastian dan berkata, mungkinkah aku, tuan muda tampan dari keluarga Su, tidak bisa dibandingkan dengan pria bertunangan ini? Maaf, di mataku, kamu bukan tandingannya. Kata-kata Long Qianqian membuat Su Yuan sangat marah, menatap Daniel Bastian dengan mata dingin, dan berkata, Nak, karena kamu punya tunangan, kamu sebaiknya menjauh dari Qianqian. Satu hal, jika tidak peduli siapa Anda, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya, Su Yuan.